warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mu'ti yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menghitung-hitung nikmat tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan adalah nikmat diberikannya kita kepada perintah Allah yang kita tunaikan pada malam hari ini. Salat 5 waktu itu perintah, menuntut ilmu itu juga perintah Allah, sebagaimana Nabi bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu ain, wajib bagi setiap kaum muslimin. Maka mudah-mudahan dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah malam hari ini, semua doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, di mana di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, barang siapa yang mentaati perintah Allah, maka Allah akan mengabulkan, mengijabah doa-doanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal ayat ini. Minimal ayat ini familiar di telinga kita. Bahkan ayat ini sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, para asatidzah, khususnya ketika di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan, di sini poinnya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Syaratnya apabila dia berdoa kepadaku, itu syarat pertama. Syarat kedua, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Syarat doa terkabul dalam ayat ini ada 3. Yang pertama, berdoa kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Yang kedua, penuhi semua perintah Allah. Dan yang ketiga, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti biasa. Kajian kita di Rabu pekan pertama
di Masjid Al-Muqti. Materinya adalah ensiklopedi sholat menurut Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Jika bulan yang lalu kita telah membahas bab tentang sholat bagi orang yang sakit, bagaimana sholatnya orang yang sakit, bagaimana duduknya, bagaimana cara berbaringnya, bagaimana jika seseorang tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya untuk mengerjakan sholat dan seterusnya. Maka hari ini kita akan masuk pada bab yang lain, Bapak Ibu sekalian. Kita akan membahas tentang meraih khusyuk dalam sholat, meraih kekhusyuan di dalam sholat. Nah, sebelum kami sampaikan materi ini lebih jauh, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai muqaddimah, kata pengantar, saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis nomor 542. Saya bacakan hadisnya Bapak Ibu. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 542. Saya baca. An Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nah, kita dengarkan ini. Apa yang Nabi sabdakan ini termasuk ciri-ciri tanda-tanda kiamat, ciri-ciri tanda-tanda kecil kiamat, tanda-tanda kecil kiamat. Mari kita dengarkan apa kata Nabi dalam sabdanya. Awwal syai'in yurfa'u min hadhil ummati al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'an. Artinya, hadisnya pendek, tidak panjang. Nabi bersabda, perkara pertama yang akan diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan. Itu yang akan pertama kali hilang nanti. Sebagai tanda-tanda akan masuk kiamatnya besar, tanda-tanda besar kiamat. Jadi diawali dengan hilangnya kekhusyuan. Banyak kaum muslimin, kaum mukminin yang sudah tidak khusyuk, terutama dalam masalah sholat. Kami ulang, perkara pertama yang diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan. Hatta la tara fiha khashi'an, sehingga kalian tidak akan melihat seorang pun yang khusyuk di dalamnya. Nah, di sini bisa jadi sholat atau yang lain. Karena khusyuk itu tidak identik sholat saja, Bapak Ibu. Makanya nanti akan kami jelaskan seputar khusyuk ini. Sholat itu, mohon maaf, khusyuk itu tidak identik terkait dengan sholat. Orang berdoa butuh khusyuk, semuanya butuh khusyuk. Nanti kita akan lihat seperti apa sih khusyuk itu. Baik, maka berdasarkan hadis ini, materinya kami bagi menjadi 5 bagian supaya enak belajarnya, supaya tidak melebar kemana-mana dan tersistematis. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang makna atau definisi khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Kita sering kali mendengar istilah khusyuk. Oh, kamu itu tidak khusyuk, sholat itu harus khusyuk. Ya, apa sih khusyuk itu? Nanti kita bahas ini. Nomor 1. Yang kedua, Bapak Ibu, dalil-dalil tentang pentingnya khusyuk. Orang itu diperintahkan khusyuk. Mana dalilnya? Urgensivitas khusyuk. Nah, itu nanti nomor 2. Yang nomor 3, hukum khusyuk. Orang itu dituntut khusyuk, itu hukumnya wajib atau sunnah. Nah, itu sholat harus khusyuk, itu wajib atau tidak? Nah, gitu. Apa termasuk rukun sholat atau tidak khusyuk itu? Nah, nanti kita bahas di nomor 3 ini, hukum khusyuk. Yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian, tips kiat-kiat menggapai khusyuk dalam sholat.
Karena materi kita Rabu pertama di Masjid Al-Mu'ti ini seputar sholat, maka tentunya kita kaitkan dengan sholat. Tips menggapai kekhusyuan dalam sholat, kiat-kiat menggapai khusyuk dalam sholat. Nah itu nanti nomor 4. Materi yang kelima, materi puncak. Nah itu ya. Terakhir adalah jauhi perkara-perkara yang dapat menghalangi kekhusyuan. Jauhi perkara-perkara yang dapat menghalangi seseorang dari kekhusyuan. Apa sih yang bikin kita sholat tidak khusyuk itu apa? Nah itu tinggalkan. Nah, nanti banyak itu disebutkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tidak boleh sholat ketika makanan sudah dihidangkan, nggak boleh. Makan dulu baru sholat. Tidak boleh ketika sholat menahan buang air kecil, nggak boleh. Menahan kentut, menahan buang air besar, nggak boleh. Selesaikan dulu hajatnya baru sholat. Tidak boleh sholat di ruangan yang sangat dingin atau terlalu panas. Oh banyak tipsnya. Hindari itu semua supaya kita bisa khusyuk. Nah itu nanti kita bicarakan nomor 5 gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jika materi kita tidak tuntas karena panjangnya pembahasan, ya mudah-mudahan jika Allah pertemukan kita pada kajian berikutnya, kita bisa lanjutkan materi ini. Kita awali nomor 1, makna definisi khusyuk. Apa sih definisi khusyuk itu? Sering kali kita mendengar khusyuk. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, para alim ulama mendefinisikan khusyuk dengan definisi yang beragam. Ya, macam-macam. Kita lihat ini. Saya sebutkan semua perkataan para ulama. Yang pertama, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Faris rahimahullah dalam kitab Mu'jam Maqayis Lughah halaman 298. Beliau mengatakan khusyuk itu terdiri dari 3 huruf hijaiyah. Khusyuk itu yang pertama kha, yang kedua shin, yang ketiga ain. Khusyuk ada 3 huruf hijaiyah, kha, shin, dan ain. Yang kata beliau, apabila satu kalimat di dalamnya ada 3 huruf ini dirangkai jadi satu, itu maknanya adalah menunjukkan makna tenang dan tentram. Tenang dan tentram. Jadi kalau mau disingkat, khusyuk itu secara bahasa tenang, tentram, yaitu khusyuk. Sholatnya yang khusyuk, sholatnya yang tenang. Sholatnya yang khusyuk, sholatnya yang tentram, ya, yang tenang. Itu menurut Imam Ibnu Faris rahimahullah. Yang kedua, nah ini mulai tambah meruncing, tambah detail. Kita lihat perkataan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah di dalam Mufradat Al-Fadil Quran di juz yang pertama. Beliau mengatakan khusyuk itu sering digunakan pada anggota badan. Jadi beliau mengatakan khusyuk itu identik dengan anggota badan. Maksudnya apa? Yaitu tunduk dan merasa takut. Itu namanya khusyuk. Jadi kalau khusyuk itu lebih cenderung kepada lahir, dohir, bukan batin, lahir, dohiriyah, pada anggota badan. Jadi dia bertunduk dan merasa takut. Contoh. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan tentang khusyuknya mata. Loh, berarti ini kan dohir, ini kan lahir, berarti terkait anggota badan. Allah menyebutkan tentang khusyuknya mata. Di mana itu? Allah menyebutkan mata itu harus khusyuknya mata. Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman surat nomor 68, Bapak Ibu. 68 itu surat Al-Qalam. Surat 68, ya betul ya, Al-Qalam ya. Ayatnya Bapak Ibu ayat 43. Al-Qalam ayat 43. Lihat, Allah Ta'ala berfirman. Ya,
khusyuknya mata. Kita dengarkan Allah berfirman, Al-Qalam 43. Allah Ta'ala berfirman, lihat di awal ayat Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya khasyi'atan, berkumpul 3 huruf kha, shin dan ain. Khasyi'atan absaruhum, penglihatan. Terjemahannya sekarang, pandangan mereka tertunduk ke bawah. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Kenapa? Sungguh dahulu ketika di dunia mereka telah diseru untuk sujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan. Jadi ini ayat sindiran bagi mereka yang ketika di dunia tidak sholat, diperintah untuk sujud, mereka gak mau sujud. Makanya nanti di padang mahsyar, di pengadilan, hari pengadilan, nanti hari berbangkit, pengadilan Allah, mata mereka tertunduk ke bawah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita berarti khusyuk identik pada anggota badan. Ada lagi contoh yang lain, khusyuknya suara. Suara itu ya butuh khusyuk. Makanya ini yang disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah. Khusyuk itu lebih mengarah kepada anggota badan. Di mana dalilnya? Khusyuknya suara. Allah berfirman di surat Toha, Bapak Ibu. Surat nomor 20, Toha. Ayatnya ayat 108. Toha 108. Allah Ta'ala berfirman. Nah ini, Allah berfirman. Allah Ta'ala berfirman, surat Toha ayat 108. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok alias tanpa membantah, dan semua suara tunduk. Loh, khusyuk itu artinya tunduk. Semua suara itu tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Ini menunjukkan kepada kita khusyuk itu identik ke anggota badan. Makanya orang kalau disebut sholatnya harus khusyuk, berarti tidak boleh banyak bergerak, ya, mengurangi gerakan yang tidak bermanfaat. Nah, ya, kecuali kalau terkondisikan, boleh, ya, gerakan-gerakan. Dan ini ada nanti materinya, insya Allah lain kesempatan. Saya akan pernah menyampaikan di majelis taklim yang lain, gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dianggap membatalkan sholat atau mengurangi pahala sholat, padahal tidak. Padahal tidak, gak apa-apa itu gerakan itu. Seperti menghadap orang yang akan memutus sholat kita. Nah ini kan gerakan, boleh ini, karena orang itu mau memutus sholat kita. Seperti lagi, misalnya lagi, yaitu gerakan adalah menggendong anak kecil ketika sholat. Sebagaimana Nabi SAW pernah ketika sholat menggendong cucunya. Lalu ketika Nabi mau rukuk, Nabi letakkan cucunya ke bawah. Bayinya Zainab. Bayinya Zainab, bukan bayinya Fatimah. Karena Nabi punya putri itu 4, salah satunya Zainab. Nah, bayinya Zainab. Lalu kemudian ketika Nabi i'tidal, Nabi sujud, Nabi bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, Nabi sujud lagi, rakaat kedua, anak itu diangkatnya kembali, diletakkan di punuk Nabi, lalu Nabi melanjutkan rakaat kedua, meneruskan sholatnya. Ini gerakan yang diperbolehkan, karena terkondisikan, dikhawatirkan anak itu nanti mengganggu jamaah yang lain, boleh, ya. Tapi nggak usah kita kalau nggak bawa anak terus kemudian aku yang pinjam anakku ya tak bawa ke masjid. Kenapa? Sunnah Rasul ini ya, bukan, ini cari perkara ini ya. Jadi Bapak Ibu ini karena terkondisikan. Contoh lagi, misalnya gerakan yaitu untuk ibu-ibu, ingatkan imam yang keliru dengan menepukkan tangan. Imamnya salah, waktunya tahiyat tasyahud malah berdiri.
diingatkan. Adapun kalau bapak-bapak pakai suara subhanallah, itu ya banyak. Kalau nggak salah tidak kurang dari 20 gerakan, 20 ucapan yang dibenarkan oleh syariat untuk dilakukan. Nanti insya Allah lain kesempatan aja kita tuntaskan aja materi tentang khusyuk itu. Jadi intinya khusyuk itu menurut Imam Rahim Al-Asmani rahimahullah identik ke fisik, anggota badan. Sekarang yang nomor 3, nah lebih meruncing lagi ini definisinya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam tafsir Fathul Qadir di juz yang kelima, beliau mengatakan khusyuk itu adalah bila hatinya takut kepada Allah. Dari tadi tidak menyebut hati, sekarang baru menyebut hati. Orang itu dikategorikan khusyuk bila hatinya takut kepada Allah, ya. Dan tidak memperbanyak gerakan, artinya tenang, ya, tidak berbuat sia-sia dalam sholat. Jadi berarti kalau begitu ya zahir ya batin ini. Berarti zahirnya tenang, ya, ya, nggak umum, ya. Terus batinnya menghadirkan hati. Setiap yang ia baca, dia memahami apa yang dibaca tadi. Nah, seperti itu. Jadi nanti tips-tipsnya kami akan sampaikan pada berikutnya. Yang berikutnya sekarang yang nomor 4, Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang kelima, beliau mengatakan khusyuk itu artinya tenang, tentram, dan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu khusyuk. Itu yang namanya khusyuk. Baik, itu yang namanya khusyuk. Lah sekarang yang terakhir saya sebutkan 5 saja Bapak Ibu. Saya sebutkan 5 saja, yaitu perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, apa kata beliau? Salat itu, lah ini menarik ini. Salat itu diibaratkan seperti budak perempuan, budak wanita yang dihadiahkan kepada sang raja. Coba sambil dibayangin, budak perempuan yang dihadiahkan kepada sang raja. Lalu beliau bertanya, bagaimana menurut kalian jika budak yang diberikan kepada raja tersebut ternyata 2 matanya buta, telinganya tunarungu, tuli, kedua tangannya cacat, kedua tangan kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan. Maka pertanyaannya, maukah sang raja menerima hadiah budak perempuan seperti ini? Jawabannya tidak. Dan terus kaitannya sama materi kita, sabar. Terus Ibnu Qayyim tanya lagi, lalu budak perempuan lagi dihadiahkan kepada sang raja, lengkap fisiknya, matanya ada, telinga ada, kedua tangan sempurna, kedua kaki sempurna, tapi mayit, mati. Maukah sang raja menerima budak ini? Jawabannya tentu mustahil, tidak mau. Kaitannya seperti itulah sholat. Jika orang sholat itu zahirnya itu sudah salah, dia melakukan banyak gerakan-gerakan yang sia-sia, atau sholatnya gerakannya itu keliru, ya, dia bersedekap caranya salah, takbiratul ihramnya salah, rukuknya salah, sujudnya salah. Semestinya sujud itu 7 tulang yang menempel ke lantai, ke bumi. Dahi dan hidung dihitung 1, kedua telapak tangan berarti 2, jadi totalnya 3 sama dahi dan hidung. Lutut kanan, lutut kiri berarti totalnya 5. Ya, ujung jari kaki kanan, ujung jari kaki kiri berarti 7 tulang menempel ke bumi. Ini tidak, sujud yang menempel 9 tulang, sikunya menempel, salah lagi gerakannya. Belum lagi ketika sholat banyak dia melakukan gerakan-gerakan yang Nabi tidak ajarkan. Bahkan Nabi mengatakan seperti ekor kuda yang suka bergoyang-goyang. Makanya saya pernah punya judul kajian, kalau nggak salah mungkin
masuk di YouTube mungkin. Kalau yang yang ngambil kajian itu, kalau tidak salah saya punya judul kajian itu 6 gerakan sholat yang menyerupai hewan. 6 gerakan sholat yang menyerupai hewan. Salah satunya sholat seperti ekor kuda yang bergoyang-goyang. Bagaimana itu? Kata Nabi, ketika dia tahiyat, maka dia menutup salamnya sambil menggerakkan kedua telapak tangannya, salam ke kanan dan salam ke kiri. Contohnya, mungkin bisa dilihat tangan saya ketika dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak orang sholat kayak begini? Iya. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Belum lagi sholat seperti ayam yang mematuk makanan. Loh, itu diibaratkan terlalu cepat sujudnya. Dan masih banyak 6 gerakan. Sholat menyerupai hewan. Insya Allah lain kesempatan ya. Saya banyak janji di sini ya. Tolong ditagih semua nanti ya. Ini kan khusus ensiklopedia sholat. Insya Allah ketemu lah materi itu. Insya Allah. Maka tapi harus sabar, diurut dulu. Kita kembali. Bagaimana menurut kalian jika ada orang sholat dohirnya salah, mulai takbiratul ihram sudah salah gerakannya? Apakah sengaja dalam hal ini Allah Rabbul Izzati wal Jalalah mau menerima sholatnya orang model seperti ini? Ya tentu nggak mau lah, karena tidak sempurna gerakannya. Atau sholatnya orang yang sempurna gerakannya. Allahu Akbar, posisi di dada, bacaannya bagus, rukuknya benar, iktidalnya benar, sujudnya benar, sampai salam, Masya Allah, jempol 2. Tapi maaf, ketika sholat mengikut taklim dulu. Oh, al-mukti, materinya aku asal psikologi sholat. Iya, ibu-ibu terutama, ini masalah apa ya ini? Hatinya tidak hadir, hatinya di luar sholat. Dia tidak memahami bacaan yang ia baca. Maukah sang raja Allah Azza wa Jalla menerima sholatnya orang seperti ini? Hanya dohir tok bagus, tapi hati tidak hadir. Ya gak mau. Seperti itulah sholat budak perempuan yang dihadiahkan kepada sang raja. Itulah khusyuk. Khusyuk itu bukan dohir tok, saat ini yang bagus. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya, baik. Jadi intinya Bapak Ibu sudah punya gambaran bahwasanya inti daripada makna khusyuk adalah orang yang ketika sholat dalam keadaan tenang, tentram, baik zahir maupun batinnya, lahir dan batin. Sekarang kita masuk nomor 2 Bapak Ibu. Dalil-dalil tentang pentingnya khusyuk. Di mana dalilnya kita diperintahkan untuk khusyuk? Ya, apa ini? Urgensi kita khusyuk. Saya sebutkan 4 Bapak Ibu. Sebenarnya banyak ini, 4 aja. 1. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita khusyuk dalam sholat. Allah yang memerintahkan. Loh, berarti kalau perintah Ustaz wajib hukumnya. Nah itu apa? Ya, sebab semua perintah Allah itu berimplikasi pada hukum wajib. Karena Allah yang memerintahkan. Loh, itu ada dalilnya, ada dalam Al-Quran. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa khusyuk dalam sholat, dalam melaksanakan sholat. Mana perintahnya? Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah, pasti hafal kok. Hafal. Ayatnya 238. 238 Al-Baqarah 238 Al-Baqarah 238 Allah berfirman Allah Ta'ala berfirman Al-Baqarah 238 peliharalah semua salat, peliharalah semua salat dan salat wusta. Apa salat wusta? Salat asar. Nah nanti tak jelaskan dikit ini. Khusus asar ini disebutkan khusus oleh Allah. Peliharalah semua salat. Nah semua salat itu kan 5 waktu Bapak Ibu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Asar kan di situ sudah masuk itu. Yang fardu kan cuma 5. Selain itu kan sunnah Bapak Ibu sekalian. Nah lalu Allah ulang, yaitu dan salat wusta, salat pertengahan.
Apa sholat pertengahan? Asar. Kenapa asar itu disebut pertengahan? Pertengahan antara subuh zuhur, maghrib isya. Dia di tengah-tengah. Jadi bukan zuhur sholat tengah-tengah itu, asar. Tengah-tengahnya antara subuh zuhur, maghrib isya. Di tengahnya asar. Nah, kenapa kok diulang lagi? Sudah disuruh menjaga 5 sholat, disebut lagi khusus sholat asar yang tengah-tengah. Nanti kita akan sampaikan, saya sampaikan. Kita lanjutkan. Dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Berarti perintah Allah, ya. Dan Bapak Ibu tadi sudah tahu kan di awal kajian saya, orang kalau menjalankan perintah Allah, doanya diijabah oleh Allah. Makanya orang kalau khusyuk sholatnya, ya semua doa-doanya akan diijabah. Karena dia telah merealisasikan perintah Allah. Apa perintahnya? Selain sholat 5 waktu, sholatnya khusyuk. Lalu ini yang mau saya sindir sedikit aja terkait sholat wusta. Memangnya kenapa Ustaz? Seberapa penting kok asar sampai disebut 2 kali? Yang pertama, peliharalah semua sholat. Asar masuk. Lalu dan pelihara sholat wusta. Wusta disebut asar. Kenapa? Kok asar disebut 2 kali? Ternyata Bapak Ibu sekalian, asar ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan kalau ditinggalkan dampaknya ini bahaya Bapak Ibu. Minta tolong disiapkan Mas kitab saya, Sahih Targhib wa Tarhib. Minta tolong. Itu sudah saya bawa. Nomornya 479. Kita dengarkan. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 479. 479. Agak ke belakang nomornya. Ya. 479. Nah, itu kan nomor-nomornya. Baik, dari mana di sini? Dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dari Abu Darda lagi. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri muta'ammidan faqad habita amaluhu." Oh, jelas sekali. Jelas sekali. Ayo dibaca 479 dari Abu Ad-Darda. Ketemu Mas? Iya. Dibaca yang keras. Silakan. Nah itu, dibaca. Jangan ditutup nanti. Sebentar mic-nya. Ya. Silakan dibaca dari Abu Ad-Darda. Dia berkata, terus Rasulullah SAW bersabda, lanjut. Barang siapa meninggalkan sholat asar secara sengaja, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka amalnya telah batal. Seluruh amalnya batal. Terhapus Bapak Ibu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab As-Shalah wa Ahkamu Tarikiha halaman 65, yang dimaksud dengan meninggalkan amalan yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal soleh yang lain itu dua macam. Yang pertama, meninggalkan secara total, tidak pernah sholat asar sama sekali. Gak pernah sholat asar sama sekali karena kejebak macet terus. Ya. Ibu-ibu tiap hari, jadi pagi rayu terus. Kan diriasnya mulai zuhur. Tidak sholat asar. Yo, katanya boleh dijamak. Bapak Ibu sekalian, jamak itu ya sekali 2 kali Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya salah satu kendala yang dialami oleh saudara-saudara kita di kota metropolitan Surabaya atau Jakarta itu adalah sering meninggalkan waktu sholat. Sering kali yang dijadikan korban itu maghrib, dan mereka melakukannya dengan jamak terus, jamak maghrib isya. Iya, rumah Cengkareng, pekerjaan di Bogor. Anda bisa bayangkan itu berangkat jam 5 pagi itu, ya 3 jam itu perjalanan kena macet. Itu pulang maghribnya terlantar, asal tetap yang sholat di kantor, maghrib yang terlantar, sehingga mesti di jamak akhir. Itu kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau sepekan 5 hari, Senin sampai Jumat, ya ini namanya bukan jamak akhir, mengubah waktu sholat itu namanya. Ya, nggak boleh Bapak Ibu. Sehingga solusinya dia harus sholat maghrib di kantor. Solusi pertama, jadi pulangnya dilambatkan. Nanti isya nggak apa-apa, semakin malam kan afdol, boleh. Atau solusi kedua, boleh pulang sore, tapi dia harus tetapkan di mana dia nanti harus berhenti.
masjid untuk menunaikan sholat. Kita kembali, ada orang itu tidak sholat asar sama sekali, maka seluruh amal solehnya mulai start akil balik sampai seusia berapa habis, karena tidak pernah sholat asar sama sekali. Tetapi yang nomor 2 kata Ibnu Qayyim, meninggalkan sholat asar pada hari tertentu, tidak tiap hari. Enggak. Misalnya nih hari ini dia tidak sholat asar, kemarin sholat asar, hari ini kelewat nggak sholat asar, maka amalan dia hari ini mulai semalam, tadi malam, ba'da maghrib, kan hitungan kalender Hijriah, matahari terbenam. Mulai kemarin itu sampai hari ini sebelum maghrib itu habis semua. Jadi kalau kemarin dia tahajud, tadi dia puasa Ayyamul Bid hari terakhir tanggal 15 hari ini, tapi tidak sholat asar, habis, nggak diterima oleh Allah. Nol, zero. Hari itu toh, karena hari itu tidak sholat asar. Tapi kan terus rutin, alhamdulillah, sering tinggalkan asar, habis semua, habis. Hati-hati, asar, hati-hati. Kita dengarkan lagi yang tidak kalah mengerikannya, khusus asar ini. Mari kita dengarkan, yaitu nomor 480. Satu nomor berikutnya. Satu nomor riwayatnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Silakan. Dari Ibnu Umar, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Alladzi tafutuhu salatul asri faka'annama mutira ahlahu wa malahu. Silakan. orang yang waktu sholat asar telah luput darinya, Dia luput tidak sholat asar, maka seolah-olah keluarga dan hartanya diambil. baik, maka dia seperti orang yang kehilangan harta, kehilangan keluarga. Ya apa sih orang itu kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan pasangan hidup, kehilangan keluarga, kehilangan harta, habis entek sudah. Ya apa itu kira-kira? Maka tentunya rugi Bapak Ibu sekalian. Hati-hati, jangan meninggalkan asar. Berarti Ustaz kalau tidak sholat duhur tidak apa-apa berarti Ustaz ya. Berarti kalau tidak sholat maghrib tidak apa-apa dong. Ya, seperti itu. Bukan seperti itu. Kata para ulama menukil hadis Nabi, riwayat Tirmidzi. Apa kata Nabi? Al-hajju arafah. Haji itu arafah. Haji itu intinya arafah. Artinya bukan berarti orang kalau menunaikan ibadah haji tidak perlu ke Mina, tidak perlu lempar jumroh, tidak perlu tawaf ifadah. Salah. Kenapa? Karena kata para ulama, kalau salah satu rukun haji sudah disebut oleh Nabi, maka rukun-rukun haji yang lain kena mengikuti. Termasuk ini, asar yang disebut Nabi, ninggalkan asar sengaja dihapus amalannya. Asar yang disebut, berarti ninggalkan subuh sama, ninggalkan zuhur sama, karena ngikut. Karena 5 ini adalah fardu, wajib ngikut. Oh, jadi ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, pentingnya sholat asar. Saya lanjutkan dikit sebelum kita dengarkan kumandang adzan. Bapak Ibu sekalian, 2 hadis yang kita dengarkan tadi, 2 hadis tadi. Ancaman orang yang meninggalkan asar, Pak Bu, itu tidak berlaku untuk beberapa orang. Siapa saja? 1, orang yang sholat asarnya tidak on time. Gak apa-apa, gak on time. Yang penting sholat asar, gak on time. Tapi jangan sering-seringan, karena kalau sering itu ciri orang munafik. Orang munafik itu sholatnya suka ditunda-tunda. Ya misalnya karena macet atau apa, mestinya asar jam 3 misalnya ya, lebih dikit atau kurang dikit, maka asarnya setengah 5 atau jam 4 gitu ya, nggak apa-apa. Ya, ini nggak berlaku untuk yang hadis tadi, yang amalannya dihapus enggak. Yang kedua, laki-laki yang sholat asarnya di rumah, ya sholat asarnya di rumah, tidak di masjid karena udzur. Jadi ada laki-laki yang dia terkena udzur, mungkin sakit atau mungkin karena hujan deras sehingga sholat asarnya di rumah, maka dia nggak masuk kategori tadi, nggak masuk kategori seluruh amalannya dihapus karena ada udzur. Seperti orang-orang yang menjaga di tempat-tempat yang penting, ya seperti petugas bandara, bagian apa itu ATC, yang dia mengetahui kapan pesawat take off, kapan pesawat landing, di landasan berapa. Itu dia kalau ditinggal ini bahaya ini, mudaratnya besar sehingga dia nggak bisa tinggal. Nah ini boleh, ya sehingga harus ditunda sholatnya, boleh. Sehingga tuh sholat di situ
Bergantian dengan teman-temannya, dia harus sholat di situ. Seperti penjaga Hajar Aswad, waktunya sholat dia tetap di atas. Ya, dia nggak ikut berjamaah. Karena ini kalau ditinggal bahaya. Setelah sholat orang pada berebut untuk mencoba Hajar Aswad, mudaratnya besar. Polisi yang ada di kanan kirinya imam Masjidil Haram, imamnya sholat dia tetap berdiri. Ya, sebab apa? Kenapa? Katanya aman. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ditikam pada saat sholat. Ya, ditikam saat sholat. Bahkan tahun 50 sekian orang Syiah ngebom di dalam Masjidil Haram sehingga terjadi peristiwa berdarah, yaitu lautan darah di dalam Masjidil Haram. Orang Syiah yang melakukan. Oleh karena itu bahkan beberapa waktu lalu di YouTube, yaitu ada seorang imam turun dari mimbar khutbah Jumat langsung mau ditikam. Untungnya yaitu qadarullah bisa diselamatkan. Loh ini kan berarti mereka yang menjaga ini tidak masuk kategori ini, enggak. Terus siapa lagi yang kena udzur? Orang yang menjamak zuhur dan asar. Zuhur asarnya dijamak karena satu hal, ya. Nah, ini enggak masuk kategori amalannya dihapus, enggak, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, itu aja ya, cuma 3 orang ini. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang pertama tadi dalil tentang pentingnya khusyuk. Yang pertama adalah apa tadi? Allah SWT memerintahkan kita untuk senantiasa khusyuk ketika mengerjakan sholat. Dalilnya di mana tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 238. Nah, yang kedua saya tutup sampai 2 saja Bapak Ibu. Yang kedua adalah orang yang sholatnya khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk merupakan ciri penghuni Firdaus. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Ciri penghuni Firdaus. Mana dalilnya? Perlu Bapak ketahui, Bapak Ibu ketahui, Firdaus ini bukan nama surga ya. Firdaus ini bukan nama surga. Firdaus ini adalah nama tempat tertinggi di dalam surga, posisi tertinggi di surga. Jadi bukan nama surga. Nama surga itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau tidak salah dalam Al-Quran, nama surga itu banyak, ada 9 kalau tidak salah. Yang pertama ada yang namanya Darussalam, ada yang namanya Qadamas Sidq, ada yang namanya Jannatul Khuldi, ada lagi namanya surga itu Jannatul Naim, ada lagi Darul Muqamah, ada lagi Maqamul Amin, ada lagi Jannatul Mahwa. Nah itu. Ada lagi Maq'adus Sidq. Kalau tadi kan Qadamas Sidq, ini Maq'adus Sidq. Ada lagi Jannatul Adnin, yaitu nama surga. Jannatul Firdausnya ada. Firdaus itu bukan nama surga, tapi tempat tertinggi, posisi tertinggi di bawah arsy-Nya Allah di dalam surga. Lah penghuninya cumpon. Apa cumpon ini? Sedikit. Nah ini bahasa Klender ini cumpon ya. Tidak banyak penghuninya, cuma 6 golongan manusia saja. Salah satunya dari 6 golongan ini adalah orang yang khusyuk sholatnya. Ada di situ Firdaus ya. Kita dengarkan ya, Allah Ta'ala berfirman di surat nomor 23. Kita tolong dibantu. Surat 23, atau saya terjemahkan aja. Surat 23 Al-Mu'minun, Bapak Ibu. Kenapa kok ada? Nah ini. Ayatnya ayat 1 sampai 11. Allah Ta'ala berfirman, terutama ayat 1 sampai 3. Terus kemudian terakhir yaitu ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9 sampai 11. 1 sampai 3, 9 sampai 11. Itu. Allah SWT berfirman, anaikan aja, singkat aja. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah itu, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yaitu 1 dan 2. Lanjut aja langsung 9. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Loh berarti tadi Ustaz mengatakan 6 itu siapa saja? 6 itu kalau Bapak Ibu ingin baca nomor ayat 1 sampai ayat 11. Intinya kesimpulannya penghuni Firdaus 1, orang yang sholatnya khusyuk. Itu nomor 1 itu. Orang yang sholatnya khusyuk. Yang nomor 2, orang yang menunaikan zakat, Bapak Ibu. Bayar zakat. Yang bayar zakat. Nomor 2, maaf kebalik. Yang kedua, orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Nah, itu. Meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, tidak berguna. Yang nomor 3 baru menunaikan zakat. Ini urut kalau diurut. Yang nomor 4, orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya, pasangan hidupnya yang sah. Ini nomor 4. Nomor 5, orang yang memegang amanah. Yang terakhir, orang yang memelihara sholatnya. 5 waktunya dijaga, nggak pernah ditinggal.
Jadi nomor 1 sholat, nomor 6 sholat juga. Nomor 1 sholat khusyuk, nomor 6 memelihara 5 waktu sholatnya itu. Masya Allah, penghuni Firdaus. Nah, ini sepintas saja perlu panjenengan ketahui seperti apa Firdaus ini. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi, nomornya 2531. Saya bacakan aja ya. Tirmidzi 2531. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati mi'atu darajatin, ma baina kulli darajataini kama bainal ardi was sama, wal firdausu a'laha darajatan, wa minha tufajjaru anharul jannati al-arba'ah, wa min fawqiha yakunul arsyu, fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga ada 100 tingkat level. Satu surga 100 level. Jarak antara masing-masing tingkat, masing-masing level, satu tingkat ke tingkat berikutnya seperti bumi dengan langit. Dan Firdaus adalah di tempat yang tertinggi. Darinya, dari Firdaus mengalir 4 sungai memancar ke surga-surga yang ada di bawahnya. Sumbernya semua di Firdaus. Masya Allah, ini tempat tertinggi. Terus saya lanjutkan dikit. Terus di atasnya Firdaus arasnya Allah, langsung arasnya Allah. Ini level tinggi nih Firdaus ini. Terus bila kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Maka kita itu harus optimis, jangan kemudian pesimis. Misalnya Ustaz, kalau usah muluk-muluk berdoa, alhamdulillah. Ini repot ini. Pesimis, yang penting tidak di luar itu loh Ustaz, di pelatarannya. Yang penting masuk gitu loh ya. Jangan, harus optimis. Minta yang paling level teratas. Lah cirinya 6. Masih ingat 6 tadi? Sholat khusyuk, menghindarkan perbuatan perkataan yang sia-sia. Nomor 3 bayar zakat. Nomor 4 menjaga kemaluan. Nomor 5 menunaikan amanat. Nomor 6 menjaga sholat 5 waktunya. Nah, mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah kelak di hari kiamat berada di Firdaus. Baik, demikian Bapak Ibu, karena waktu kita sudah masuk, saya cukupkan sampai poin nomor 2 terkait urgensivitas khusyuk. Pentingnya, dalil-dalil tentang pentingnya khusyuk. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.